Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi. Terpujilah Tuhan kita yang hidup, sebab di pagi yang cerah ini kita patut bersyukur karena dalam anugerahnya yang besar Dia telah memberikan kita satu hari lagi, tepat di hari Rabu tanggal 26 Mei tahun 2021. Sebagaimana Tuhan telah memberkati tidurnya kita sepanjang malam ini, maka kita percaya juga bahwa sepanjang hari ini sampai terbenamnya matahari di tanggal 26 Mei ini, Tuhan akan terus menyatakan kuasa namanya sebagai Allah yang menyertai, melindungi, bahkan Allah yang pasti memberkati kita. Amin. Saat ini sebelum kita lebih jauh melakukan aktivitas hari ini, seperti biasa mari kita sama-sama kembali menundukkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman dan pelita hidup kita dalam menjalani hari-hari kita secara khusus hari ini. Sebab hari ini juga kita akan bersama-sama menikmati hari libur. Perenungan kita akan tetap kita ambil dari pembacaan 27 hari bersama kitab Imamat. Dan hari ini kita telah masuk di hari yang ke-25. Itu artinya kita akan baca kitab Imamat pasalnya yang ke-25, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-55. Saya sangat percaya saudara akan dan mungkin telah membaca keseluruhan pasal ini. Kesetiaan saudara dalam mengikuti pembacaan Alkitab satu hari satu pasal ini akan membuat saudara semakin memahami dan mengenal Allah dengan benar. Amin. Baiklah, sebagai pengantar renungan kita hari ini saya akan coba bacakan untuk kita ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua dengan judul perikop Tahun Sabat dan Tahun Yobel. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan." Dalam bacaan Alkitab hari ini, kata perhentian berulang kali muncul. Perhentian berkaitan dengan kata sabat. Sabat adalah hari perhentian, hari yang dikhususkan untuk Tuhan. Hari untuk berhenti dari aktivitas keseharian dan memusatkan perhatian kepada Tuhan. Dalam hal bercocok tanam, tanah harus berhenti diusahakan pada tahun ke-7 atau tahun Sabat. Pada tahun ke-50 yang disebut dengan tahun Yobel, yaitu setelah 7 kali tahun Sabat, tanah yang dibeli harus dikembalikan kepada pemilik asal tanah itu. Oleh karena itu, harga tanah tergantung dari jumlah tahun yang tersisa sebelum datangnya tahun Yobel. Semakin dekat tahun Yobel, harga tanah semakin murah. Peraturan tentang sabat di atas memberikan beberapa pelajaran berharga bagi kita. Yang pertama, kita perlu menyadari bahwa diri kita terbatas. Bahkan kemampuan tanah untuk terus memberikan hasil tanaman pun terbatas. Kita tidak boleh menjadi seorang yang gila kerja atau workaholic, sehingga kita mengabaikan perlunya istirahat. Yang kedua, mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya tidak boleh menjadi tujuan hidup kita. Saat kita menjadi makmur, kita tidak boleh mengabaikan orang lain yang jatuh miskin. Adanya tahun Yobel menunjukkan bahwa Allah menginginkan agar umatnya yang telah menjadi kaya menyadari bahwa Dia memiliki kewajiban untuk menolong orang miskin agar bisa keluar dari kemiskinannya. Perintah Allah agar umat Israel berbelas kasihan dan tidak bersikap menindas terhadap mereka yang jatuh miskin dilandasi oleh pemahaman bahwa Allah adalah pemilik segala sesuatu. Semua yang kita miliki sesungguhnya adalah pemberian Allah. Dan Tuhan mau dengan apa yang kita punya, yang dipercayakan Allah untuk kita, dapat menjadi berkat buat orang lain. Belajarlah untuk dapat melakukan sesuatu dari apa yang telah kita miliki yang kita tahu berasal dari Tuhan. Karena dengan demikian, kita semakin berarti bagi Tuhan maupun bagi sesama kita. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya perenungan kita hari ini dapat menyemangati kita, mengingatkan kita akan apa yang harus kita kerjakan sebagai orang-orang yang telah dikasih, sebagai orang-orang yang telah menerima kasih karunia Allah. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita sepanjang hari ini, dan apa yang telah dijanjikannya untuk memberkati, apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita digenapi bagi kita. Dan kemanapun kaki kanan kaki kiri kita melangkah dalam mengisi hari-hari kita, secara khusus hari libur ini, mungkin di sana Tuhan akan memberkati dan menyatakan kuasa-Nya bagi kita. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi dan bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.